صل وسلم وبارك عليه. Kita masuki acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zimam Hanifun Nusul. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran al-waqtu iyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida' wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya' imami ahli syafa'i wal wafa' sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad khairul kalam min kulli saqamin wada' rahmatan wa shifat wa ala alihi nujaba wa ashabihi al-fudala wa ulama'ihi al-kurama ma damatil ardu was sama amma ba'd. Hadratul aizzatil kurama wal fudala sadatana al-masyayikh wal ulama wa zu'ama azakumullah yang kami muliakan para alim, para kiai, abuya, ajengan, asatidz wa asatidzat, wabil khusus Khatibul Ma'had, pengasuh pesantren Bapak Kiai Ibnu Khaldun beserta ayahandanya Pak Kiai Idris, juga yang tadi memberikan sambutan Pak Ustaz Anwar Mas'ud dari Pemalang, segenap para kiai tamu undangan, asatidz wa asatidzat, wali santri, santriwan dan santriwati, rahimakumullah. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita dapat bertatap muka bermuajahan dalam rangka tahliman apa bu? Oh ngaji bareng. Oh ya bulan Ramadan. Kalau di Jawa itu biasanya bulan-bulan Sa'ban begini kalau pesantren tahliman atau khataman aflah akhir salah. Niki double niku Pak. Double. Alhamdulillah tadi telah dimulai dengan berbagai acara yang positif. Qiraatul Quran, bacaan sholawat dan lain sebagainya. Semoga menjadi sababiyah turunnya rahmat pada sore hari ini. Amin ya Allah ya Rabb. Semua yang punya hajat mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin. Yang sedang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Yang aminnya keras mudah-mudahan hutangnya lunas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh beruntung kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Walaupun kita lahir, kita besar di negeri yang jauh dari tempat lahir dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kita bukan orang Makkah, orang Madinah, kita orang timur jauh, negeri yang bernama Nusantara atau Indonesia, yang kalau ditempuh sekarang antara 9 sampai 12 jam naik pesawat. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi
umatnya Nabi Muhammad ditakdirkan lagi. Kita ditakdirkan dipilih lagi menjadi umatnya Nabi Muhammad yang lahir dan besar di lingkungan ahlu sunnah wal atau warga Nahdlatul Ulama. Yang ketiga dipilih lagi dari sekian banyak umat Islam yang ahlu sunnah yang mau bersusah payah untuk mempelajari warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Sementara di luar sana orang sedang berpacu berlomba-lomba untuk mempelajari hal-hal duniawi, panjenengan malah kumpul di sini mempelajari Quran, mempelajari hadis, kitab-kitab turas atau warisan para ulama. Ini kalau bukan pilihan tak mungkin. Maka di alfi alhamdulillah, ya, dengan sekian juta alhamdulillah kalimat yang harus kita ucapkan kepada Allah, kita dipilih dari sekian pilihan-pilihan kita. Yang kedua, Al-Quranul Karim satu-satunya kitab suci hingga hari ini dan sampai yaumil kiamah yang dibaca dengan bahasa aslinya. Karena kitab-kitab yang dianggap suci oleh agama yang lain sekarang ini hanya ditemui terjemahannya. Belum tentu teman-teman yang Nasrani yang ada di Indonesia kalau pernah membaca kitab Injilnya atau Alkitab atau Bible-nya mereka dengan bahasa yang dulu dipakai oleh Nabi Allah Isa AS atau dibaca oleh Yesus Kristus. Belum tentu. Seumur-umur pun belum tentu mereka mungkin belajar bahasa Yunani kuno, bahasa Arab, bahasa Ibrani kuno. Begitu juga umat-umat agama yang lain. Tapi kita alhamdulillah diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Umat Islam ini dimanapun belajar kitab sucinya langsung dengan bahasa aslinya. Maka alhamdulillah lagi, meskipun banyak madhab, banyak aliran, semua kitabnya sama. Di Islam ada Ahlu Sunnah, ada Wahabi, ada Syiah, ada Mu'tazilah dan lain-lain. Tapi Al-Qur'annya satu. Al-Qur'an yang jenengan baca di Merangin dengan Al-Qur'an yang dibaca Imam Masjidil Haram sama. Al-Quran yang dibaca di sini dengan yang dibaca di China sama. Di seluruh muka bumi Al-Qur'annya satu, walaupun ada 7 bacaan, 7 dialek yang disebut qira'atus sab'ah. Nah, ini luar biasa. Dan alhamdulillah lebih dari sepertiga penduduk dunia masih menggunakan bahasa Al-Quran, yaitu lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Dan sungguh beruntung kita di Indonesia kalau kita telusuri bahasa Nusantara ini 70%-nya berasal dari bahasa Arab. Subhanallah. Kita pakai bahasa Melayu, bahasa Nusantara, bahasa itu bahasa Arab. Nah, kalau kita kenal bahsul masail, bahasa itu bahasa Arab. Dewan, DPR, Dewan itu bahasa Arab. Perwakilan, wakil bahasa Arab. Rakyat, malah Nabi kalau itu masyarakat rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Rakyat itu bahasa Arab. MPR, majelis, jelas bahasa Arab. Ini yang akan dituduh kita, badan bahasa Arab, jasmani bahasa Arab, kalbu bahasa Arab, nurani bahasa Arab. Baik, apa lagi? Akal, fikir bahasa Arab, 80% syahwat bahasa Arab, gairah bahasa Arab, nafsu bahasa Arab, amarah, marah bahasa Arab, nakal bahasa Arab, murid bahasa Arab. Ya kan murid biasanya kalau nikah yang murid bahasa Arab semua. Hebatnya ulama-ulama kita dulu memasukkan bahasa Arab menjadi bahasa Nusantara tanpa harus
yang mengucapkan merasa kearak-arakan, Betul. tidak meninggalkan nusantara. Lah ini beda dengan fenomena baru ahli ukhti aja kayak Arab-Arab begini. Dulu seperti itu, luar biasa. Khatulistiwa, khatul istiwa, Arab. tamasya, jilid, majalah, koran, ayo dalam bahasa apa itu hukum ya, fasal, juz, Arab. bahasa Arab semua. Dulu berjilid bahasa Arab. Subhanallah, insan bahasa Arab, mahir bahasa Arab, bahasa Arab semua. Tapi hebatnya para beliau tidak kemudian menyulap bangsa Nusantara ini kehilangan identitas. Ketika yang mengucapkan tidak terasa. Nah, ini beda dengan sekarang. Baru akhi ukhti sudah kayak Arab-Arab begini. Nah hebatnya lagi Pak. Ketika nyebut istilah agama malah pakai bahasa asli. Sampai hari ini di kota kami Pekalongan, orang nyebut sholat masih sembahyang. Orang nyebut Tuhan masih Gusti Allah atau Gusti Pangeran. Ya hebatnya sih. Karena apa? Ulama-ulama kita dulu tahu betul asal usul bahasa sampai psikologinya. Jadi tidak mudah disunut. Karena ilmunya memang sudah turah. Memang alim beneran, tidak alim-aliman. Tidak seperti sekarang mudah disunut. Ada bacaan Quran pakai langgam Jawa gitu. Nah, padahal kita biasa baca Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Quran apa bukan? Quran. Ayat Quran bukan? Nah, tadi lagunya lagu kampung, lagu Jawa, lagu Arab. Lagu kampung kan, lokal kan. Loh, nggak ada lagi kerwa itu nggak boleh nggak ada. Di Jawa kita keliling kemana-mana kalau kita pakai lagu itu semua apa? Karena lagu ini bacaan ini biasa dibaca di langgar di musola-musola kita. Nah ini, maka di usia seperti kalian ini pas banget untuk belajar. Ini pokoknya belajar dulu. Ya, karena apa? Karena Al-Quran maupun hadis tidak ada manfaatnya sama sekali tanpa ilmunya ulama. Ini ada Al-Quran, terus Anda pelajari tanpa ilmu bisa nggak? Tanpa tajwid dan memahami huruf itu baru cara membacanya. Nah, belum nanti memahami isinya. Tanpa ilmunya ulama tidak akan bermanfaat. Nah, yang benar ya seperti ini. Mau ngerti tata cara membaca Al-Quran, ya datang ke pondok tahfidz, datang ke PPG, datang ke madrasah. Setelah madrasah selesai, lanjutkan ke pondok tahfidz. Nah, ini baru cara membaca Al-Quran dan metode mengucapkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dilindungi oleh Allah lewat para ahli Quran tadi. Supaya apa? Cara kita membaca hari ini sama dengan yang dibaca oleh para sahabat. Nah, ilmunya bid'ah. Kalau mau bid'ah semua. Dulu zaman Nabi SAW itu tulisan Al-Quran khatnya pakai kufi, khat kufah, seperti yang sekarang dipakai oleh Menteri Agama, tulisan halal itu. Halal itu sekarang seperti gunungan wayang aja. Karena nggak ngerti ilmunya, yang mempermasalahkan itu ya kelihatan bodohnya. Itu khat kufi. Di pesantren kita di Kaliungu dulu
Yang namanya belajar khat itu di bawah sanawiyah 1. Berarti kalau itu dulu ada namanya SP, sekolah persiapan, itu 2 tahun. Nah itu belajar khat. Nah sekarang kalau dunia medsos ini geger membahas itu, berarti kalau santri kelasnya di bawah sanawiyah TK. Kita udah diajarkan dulu dengan ilmu yang namanya khat kufi, tata caranya, definisinya, alifnya seperti apa, baknya seperti apa. Ada lagi khat rik'ah, khat sulusi, khat farisi, khat diwani jali, dan seterusnya. Khat sulus, ada semua. Sampai sejarahnya diajarkan. Ini sama-sama alifnya apa ini? Alifnya sulus atau rik'ah. Itu diajarkan. Nah sekarang kok lucu aja. Khat kufi aja nggak paham mereka. Itu kok dulu membela Islam. Islam membela apa yang dibelai? Nah, jangan Nabi khatnya kufi tapi belum ada titik, belum ada fathah, belum ada bacaan. Itu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau tanpa bid'ah, Quran apa adanya, bacalah Quran zaman Nabi. Sekarang manuskripnya ada di Museum Topkapi ya, Turki. Itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya, apalagi kita ada tajwid. Bisa nggak kira-kira? Saya aja merasa nggak bisa. Loh, sekarang nggak ada titiknya, nggak ada bak sama tak, nggak ada perbedaan. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, setelah Nabi wafat, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, zaman Sayyidina Utsman mulai dikumpulkan, tapi khatnya masih seperti itu. Nanti zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, banyak umat Islam selain orang Quraisy ya membaca Al-Quran salah. Kalau orang Quraisy tidak masalah, karena Al-Quran bahasa Arab, dialeknya dialek Quraisy. Siapa itu Quraisy? Quraisy itu bangsa dan leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Jadi yang namanya Quraisy itu, kanjeng Nabi itu bangsanya bangsa Quraisy, keluarga Quraisy. Quran turun menggunakan bahasa Arab, dialeknya dialek Quraisy. Nah, orang Quraisy tidak ada masalah membaca Quran karena sudah bahasa dan dialek mereka. Tapi jazirah Arab yang lain, Islam mulai masuk Iran. Iran itu Persia. Persia itu dulu agamanya Majusi, namanya Zoroaster, kitabnya namanya Zen Avesta. Kalau orang Cina nyebut namanya Ping Hao, itu agama Majusi. Nah, kalau daerah Babilonia, Mesopotamia itu Irak. Itu dulu daerahnya Namrud, Raja Namrud dari Babel. Ini lisannya sudah bukan lisan Quraisy, Yaman, kemudian Mesir, lisannya beda-beda. Nah, maka terjadi banyak kesalahan. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tahu nggak Ali bin Abi Thalib siapa? Kenapa disebut karramallahu wajhahu? Ayo, kenapa karramallahu wajhahu? Kenapa? Satu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak usia 6 tahun, ikut Nabi sejak usia 6 tahun, jadi masih remaja. Dan ketika Islam turun, Ali bin Abi Thalib otomatis ikut Nabi, sehingga beliau disebut awwalu man amana minasyibyan, remaja pertama yang masuk Islam. Dan satu di antara 3 orang yang sholat berjamaah pertama di muka bumi, imamnya Nabi Muhammad, makmumnya Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Karena itu berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib wajahnya belum pernah digunakan untuk menyembah berhala. Nah, berbeda dengan sahabat yang lain, masuk Islam sudah dewasa, sudah pernah menyembah berhala, pernah beragama jahiliyah. Sehingga karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya beliau. Itu pertama. Yang kedua, konon katanya Imam Ali ini sama sekali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apalagi kemaluan orang lain, apalagi ngintip-ngintip, ini santri kadang-kadang ngintip-ngintip.
Ya. Nah ini Sayyidina Ali tidak pernah. Maka karena Allah aja. Dijuluki siapa Sayyidina Ali julukannya? Fatihu Khaybar, pembobol benteng Khaybar. Ana Madinatul Ilm wa Ali Babwa. Saya kotanya ilmu kata Nabi, Ali Babwa. Imam Ali adalah pintunya. Berarti sahabat yang ikhlas, cerdas. Dan satu di antara asratul mubasysyirah bil jannah, 10 orang yang ketika masih hidup sudah dikasih kabar gembira sama Nabi, kelak akan masuk surga. Bayangkan kalau saya yang dikasih kabar begitu, ya. Langsung tidurnya mungkin 24 jam, mungkin nggak mikir sholat, nggak mikir apa, jaminan surga. 10 orang yang dianggap sudah kasih kabar gembira masuk surga, yang Imam Ali bin Abi Thalib. Julukannya sederhana, Abu Turab. Sayyidina Ali itu menantunya Nabi, putranya Abu Thalib. Itu kalau tidur di kamarnya itu cuma pakai tikar, sering kali nggak pakai apa-apa, langsung kepada pasir. Sehingga kadang-kadang ketika nemui tahu masih ada bekas pasirnya di sini. Maka disebut Abu Turab. Siapa yang membunuh beliau? Maaf, pembunuhnya Hafidul Quran. Na'udzubillah. Membunuh Sayyidina Ali bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, bukan preman, bukan PKI. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali malah seorang hafid, qari'ul Quran, qaimul lail, shaibun nahar, seorang yang soleh secara pribadi, tapi nggak paham tentang tata negara, nggak paham tatanan dan sebagainya. Nah ini bahaya. Disinilah pentingnya mencari guru yang jelas. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Maka falyanzur amman ta'khudhu dinakum, telitilah dari mana Anda mengambil ilmu agama tersebut. Kalau Anda ngajinya sama kiai-kiai yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, insya Allah sanad ilmunya sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu. Tapi kalau yang tidak jelas, bisa-bisa sampai Imam Samudra, bukan Imam Syafi'i. Nanti ketemunya bukan Bancar tapi Densus berapa. Nah, Imam Ali ini punya murid namanya, nanti saya terangkan yang bunuh Sayyidina Ali. Punya murid namanya Abu Aswad Ad-Dawali. Abu Aswad Ad-Dawali ini yang diperintah oleh Sayyidina Ali untuk melengkapi huruf hijaiyah. Maka Abu Aswad kemudian membuka pustaka lama dan kemudian mencurahkan segala kemampuannya, sehingga nun ada titiknya 1, ba titiknya 1, tak titiknya 2, tak titiknya 3. Nah, itu Abu Aswad Ad-Dawali. Juga disebut Abu Aswad Ad-Dawali pula orang yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu. Tapi waktu itu Al-Quran belum ada harokatnya, baru titik. Nah, nanti di zaman Imam Sibawah ini seorang pemuda ketika nyantri begini, gantengnya luar biasa, bahkan cenderung cantik. Sehingga gurunya kalau ngajar Imam Sibawah itu gak berani berhadapan, pakai cadar. Imam Sibawah itu disuruh pakai cadar karena apa? Kalau bahasa Arabnya amrod, laki-laki yang cantik. Nah, terkenal ahli nahwu beliau. Kelak nanti ketika besar terkenal ahli nahwu. Sampai suatu ketika dari bayat, ketika Imam Sibawah wafat, salah satu ulama yang ahli kasus ketemu dalam mimpi. Wahai Sibawah, apa yang Allah berikan kepadamu di alam itu? Sibawah cerita, Imam Sibawah cerita. Saya dibangkitkan dari kubur, ditanya malaikat, marwabuka wa mana nabiyuka. Saya jawab, malaikat kamu mau tanya marwabuka, saya mau tanya kembali, man itu huruf apa? Ayo, man itu huruf apa? Karena malaikatnya belum pernah mondok, malaikatnya belum pernah ngaji di madrasah, malaikat tidak bisa jawab. Malaikat itu ilmunya pas-pasan. Nah, ini ulama seperti ini. Ditanya man itu berapa, nggak bisa jawab.
Konon ada itu. Saya dengar cerita Mbah Kiai Bisri, kalau nggak salah, Mbahnya Gus Yahya, Mbahnya Gus Yahya, Mbah Kiai Bisri Mustafa, itu penyusun tafsir Al-Ibris. Nah, ketika Mbah Kiai Bisri itu hafal, konon katanya, saya pernah dengar cerita, ada Kiai Bisri ketemu beliau, ditanya Kiai Bisri, gimana kabar perjalanan itu? Lu cerita kurang ajar mereka, kurang ajar gimana? Lu saya disoal, saya ditanya, tanyanya gimana? Marwah mana juga? Itu kan pertanyaan TK. Sudah kiai masa ditanya seperti itu. Saya jawab sama kamu kurang ajar bertanya kok. Itu kan pertanyaan TK. Marwah mana putih, saya tiap malam ngajar tauhid kemana-mana, ngajar tafsir kemana-mana. Kok pertanyaannya begitu? Pertanyaan TK. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kembali tadi ya. Di zaman Imam Syibawayh, gurunya Imam Syibawayh itu yang pertama kali memberi harokat. Nah, beliau bilang sama Syibawayh, kalau mulut saya terbuka, bahasa Arabnya fatahah, kasih harokat di atas. Kalau mulut saya pecah, bahasa Arabnya kasrah. Kalau kumpul mencucung, dhammah. Nah, itu mulai ada harokat. Nah, setelah ada harokat masih terjadi. Contohnya, sekarang Al-Quran sudah ada, sudah lengkap. Orang baca Al-Quran tanpa tajwid bisa nggak? Nah, saat itu sama, karena belum ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bid'ah. Jadi buktikan ucapan saya. Mudah-mudahan nanti kita bersama masuk surga. Amin. Kalau nanti ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau ketemu Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, ashabu Rasulullah SAW, tandingan tanya deh sama para beliau, wahai sahabat Abu Bakar, hurufnya idhar ada berapa? Gak ngerti. Hurufnya ikhfa ada berapa? Gak ngerti beliau. Karena zaman para sahabat belum ada istilah ilmu tajwid. Kenapa tidak ada istilah ilmu tajwid? Karena para beliau orang-orang Quraisy tidak butuh itu. Berarti kalau baca Arab gimana? Sudah otomatis tajwid. Misalnya lisanan Arabiyyah, dia tidak butuh itu. Wong Al-Quran bahasa Arab, lughatnya lughat Quraisy, para beliau bisa. Nah, yang selain orang Quraisy ini akhirnya mati ketemu bak dengan tanwin, ketemu ain, suaranya sama. Nah ini kan ngaco. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim ibn Salam. Ini yang merumuskan ilmu tajwid. Sehingga sama beliau dirumuskan. Ini huruf yang non mati ada berapa? Tanwin ada berapa? Hurufnya ini wow sampai mat segala macam. Itu beliau. Tapi kalau qiraahnya, tata cara baca Qurannya dia dari ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat langsung mendengar dari Nabi. Nabi menyimak bacanya sahabat. Begitu juga Nabi setiap Ramadan hafalannya disimak sama malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini otentik sekali. Dan Nabi menyaksikan ketika wafat, ya sebelum wafat, sekian ribu sahabatnya sudah hafal Al-Quran. Jadi sangat maksimal sekali. Sahabat menyaksikan tabi'in dan tabi'in sampai kepada Imam Madhab, sampai kepada kita. Nah, maka tidak bisa kalau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa lewat guru, tidak bisa. Harus ketemu talaki seperti ini. Ya, lisan kita ini harus dibentuk sama kiai, sama guru, bagaimana melafadzkan makhrajul huruf secara benar. Dan itu alhamdulillah hanya ada di agama Islam. Yang kitabnya masih ori, yang cara membacanya pun kita dijaga. Gak bisa Anda mau buka madrasah taman pendidikan Quran, orang tanya, Anda belajar dari mana? Google itu nggak bisa, YouTube nggak bisa. Oh, saya dulu alumni madrasah Fulan, madrasah Al-Hidayah, madrasah Al-Adu. Ya. Oh, saya alumni pesantren, harus jelas.
nggak bisa belum hijab, hanya pakai hijab, hanya pakai jilbab, hanya cingkrang, tahu-tahu terus ngajar kemana-mana, nggak bisa. Harus belajar dulu. Ada ustaz pennya, oknum yang ngaku-ngaku penceramah. Semua umat Islam harus berdakwah. Oke, iya, semua umat Islam harus berdakwah, tapi tidak harus jadi penceramah dan kiai. Anda jadi pedagang yang baik itu dakwah, Anda jadi pekerja yang baik itu dakwah, insinyur yang baik itu dakwah, DPR yang baik itu dakwah. Oh, sejak mayoritas yang pegang Kabupaten Merangin itu umat Islam, dari DPR sampai wali kotanya, alhamdulillah pemerintah yang baik. Nah itu dakwah. Sejak MI yang megang di tingkat pusat mayoritas orang Islam, alhamdulillah TNI sudah baik, semakin baik, semakin baik. Nah itu dakwah. Nah kalau pegang ceramah, membangun begini ceramah, ngajar ngaji, ya harus profesional dong. Lulusan dari mana dia? Madrasah mana? TPI mana? Pesantren mana? Harus jelas. Kalau masalah dakwah, ya tidak harus jadi kiai maupun ustaz. Begitu juga kalian yang pondok ulang standar berasal tidaknya, bukan jadi kiai dan ustaz, bukan. Wah, itu mondok lama di Al-Hikmah, Al-Barakah, Al-Hikmah. 10 tahun di sini, tuh pulang nggak jadi kiai, gagal berarti. Oh, nggak seperti itu. Ketika pulang ke rumah silahkan jadi pedagang yang baik, beda dengan pedagang yang tidak pernah nyantri. Jadi DPR yang baik beda dengan DPR yang belum pernah nyantri. Jadi Pak Lurah yang baik beda dengan Pak Lurah yang belum pernah nyantri. Mestinya seperti itu. Minimal ya perilaku pribadinya bagus, kemudian keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu yang pertama. Jadi titik standar atau standar berhasil tidak harus jadi kiai. Kalau semua jadi kiai terus nanti yang jadi santri siapa? Nanti perang bintang lah. Ya, jadi tidak harus jadi kiai. Maka di berbagai pesantren selalu diajarkan bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak harus banyak. Ilmu yang bermanfaat tidak harus banyak, tapi ilmu itu bisa dijalankan secara pribadi dan memberikan manfaat dan diberi, pasti kalau sudah manfaat diberi barokah oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baik ini bagian kita. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah menurut standarnya Allah? Bukan kita. Saya sudah bertakwa, tiap hari saya sholat di masjid. Ya, menurut Allah sudah betul. Kalau sudah pasti yaj'allahu makhraja. Itu haknya Allah. Allah akan bukakan semua kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu Allah akan kasih rezeki dan jalan yang dia bisa rasakan. Nah, itu jaminan Allah muhal atau mustahil bohong. Muhal bohong. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di Al-Qur'an ilmu itu mengandung berbagai disiplin ilmu. Kemudian kalau tadi cerita soal adab, ini Al-Qur'an ya. Soal adab. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya putra namanya punya 5 putra, salah satunya Kan'an. Kan'an ini durhaka sampai tidak mau ikut di dalam kapal sehingga sampai beliau tenggelam. Bagaimanapun seorang ayah, perasaan seorang ayah, beliau masih mencoba merekodkan Kan'an di hadapan Tuhan. Gimana jawaban Allah? Innahu laisa min ahli. Sopan sekali. Wahai Nuh, itu Kan'an bukan bagian dari keluargamu. Al-Quran tidak mengucapkan innahu laisa min ibnik. Apa itu? Kan'an bukan anakmu, enggak. Dia anakmu, tapi bukan bagian dari keluarga. Innahu laisa min ahli. Sopan sekali. Bagaimana Al-Quran Allah
menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل Nabi عليه pernah ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Nah, pakainya lafaz abasa, dhamirnya mustaqil. Suatu saat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, sedang menemui kubarul Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, sedang diskusi. Ini nggak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah. Nabi sedang dakwah. Umpama saya sedang ketemu jenderal saya sedang diskusi. Jenderal perang, sedang enak-enaknya diskusi. Tahu-tahu ada sahabat Ahmad, sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Karena nggak tahu tiba-tiba ngomong. Nah, Nabi berlutut apa bahasa sini? Cemberut. Nabi nggak suka. Ya, karena bahasa ini bilang, umpamanya saya, kamu Pak Bianlar, kamu langsung ya nanti. Biasa ketemu kok, nggak terucap, tapi di wajah itu nampak abasa itu berlutut, cemberut. Watawalla, Nabi melengos. Marah dengan Abdullah bin Maktum. Kamu orang sendiri sampai ya nanti aku sih diskusi. Ternyata yang begitu itu kan tidak salah Nabi, tapi kurang baik untuk seorang Muhammad, seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turun ayat abasa, telah merebut, wa tawalla, dan memalingkan muka. Siapa? Tidak dijelaskan orang. Ditegur tapi tidak dijelaskan. Tidak pakai kalimat abasta wa tawallaita. Abasa, ini mustahil, ini sopan santun. Sehingga Nabi kalau mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, semua. Illa man ada, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau masuk surga berarti mana? Berarti ke neraka. Diajak masuk surga nggak mau, berarti maunya ke neraka. Sopan Nabi. Illa man ada. Qala wa ya'ta ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Nabi jawab, yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak mau berarti masuk neraka. Jadi sopan santun. Yang kedua, surat Fatihah yang kita baca. Itu petunjuk. Bagaimana kita menghadap Allah? Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya? Segala puji bagi ada berapa? Pujian itu ada berapa? Segala puji bahkan banyak kan? Ada berapa? Ayo. Segala puji bagi Allah, ya ada berapa? Pujiannya Allah pada zatnya sendiri. Qadim alal qadim alal hadis alal qadim, hadis alal hadis. Semua lillahi rabbil alamin. Contoh pujiannya Allah kepada zatnya sendiri. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, itu Allah memuji dirinya sendiri. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah memuji dirinya. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. Contohnya memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad. Hakikatnya dia memuji dirinya karena yang menciptakan Nabi Muhammad adalah Allah. Kemudian pujian makhluk kepada Allah jelas. Alhamdulillah ada pujian. Ya. Pujian makhluk kepada makhluk. Kita memuji, wah orang kok cantik, orang kok hebat, orang kok ganteng, kok tampan. Pujian itu akan kembali kepada sang pencipta. Hadis ala hadis, ada apa ya? Qadim alal qadim, qadim itu Allah maha dulu. Ya. Kemudian qadim alal hadis, Allah kepada makhluknya. Contohnya pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, hadis alal qadim, pujian makhluk kepada Allah. Yang keempat, pujian makhluk kepada makhluk, hadis alal hadis. Ada empat. Kalau di pesantren Jawa biasanya alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis.
lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman Rabbil Alamin kang mengirani, yang menuhan, yang dipertuhan atau yang menguasai seluruh isi alam. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, di antara 99 Asmaul Husna, Allah lebih ingin dikenal sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di Fatihah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada anak kita, kenalkan kepada masyarakat kita. Tuhan itu bukan galak, Tuhan itu bukan keras, Tuhan Maha Penyayang dan Pengasih. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenalkan, Allah lebih ingin dikenal itu. Allah punya sifat Al-Jabbar, Allah punya sifat Al-Muntaqim, Allah punya sifat banyak yang keras-keras. Tapi Allah lebih senang dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenalkan sama anak kita nanti. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang pada kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Beda gak dengan gini? Na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu beda gak? Kalau dibalik, na'budu iyyaka kami menyembah kepada Engkau, dengan hanya kepada Engkau kami menyembah, beda gak? Saya hormat dengan Pak Kiai Anwar, dengan hanya Pak Kiai Anwar yang saya hormati, beda gak? Beda. Kalau hanya berarti tidak ada orang lain yang kita hormati. Khususan. Kalau kami menyembah kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, berarti ada yang disembah yang lain. Tapi kalau iya hanya kepada Engkau ya Allah, berarti tidak ada yang lain yang disembah. Nak butuh kami menyembah. Kalau saya sendirian bacanya kalau kami apa aku? Bacanya tetap kami apa aku? Hah? Ternyata kan tidak boleh dibawa itu Fatihah, betul nggak? Mestinya kalau sendiri iyyaka a'budu pakai aja. Kalau bacanya tetap na'budu. Ada apa ini? Ini baru Fatihah saja luas kan luar biasa. Na'budu kami menyembah. Isinya siapa kami itu? Kami ini siapa? Al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Anda datang, ini kecamatan apa? Ya. Kecamatan apa? Pamenang Barat. Pamenang Barat. Anda warga sini datang ke Pak Bupati atas nama pribadi. Kira-kira mungkin ditemui nggak sama itu tadi, Pak Bupati? Tapi kalau Anda datang atas nama masyarakat Kecamatan Pamenang, beda kan? Saya mau ketemu sudah jadinya belum pernah sudah tidak. Siapa kamu Fulan? Atas nama Kecamatan Pamenang. Saya dapat rekod dari Pak Camat dan Musbika untuk datang mewakili kecamatan. Kira-kira Bupati penuhi nggak? Lebih kuat. Nah kita kepada Allah ya Allah, iyyaka na'budu kami. Saya bagian dari seluruh umat Islam yang ada di dunia ini hanya menyembah kepada Engkau. Setelah itu baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami, lakukan kami mohon pertolongan. Nah, apa artinya? Artinya apa? Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kami ini umat Islam, kecuali tetangga sebelah itu nggak cocok dengan saya. Jangan termasuk. Kecuali kelompok sebelah, karena apa? Partainya beda dengan saya, jangan termasuk. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Maka ketika sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda berarti sudah ikrar di hadapan Allah bahwa seluruh umat Islam ini adalah saudara kita. Betul kan? Dan ini juga rumus kalau punya hajat sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibalik. Saya datang kepada Mbak Kiai Ibnu Khaldun, Kiai saya ini punya hajat, Kiai mau didoakan. Apa hajatnya? Saya punya tanah, semoga kena proyek tol. Kalau kena proyek gimana? Harganya naik, saya akan dapat 5 miliar.
doakan Kiai kalau nanti selesai hajat saya selesai, saya nadar saya akan kasih 2,5% atau 10% untuk Kiai. Nah ini berarti balik iya karena nasta'in wa iya kan na'budu, balik na'budu dulu dong. Datang Kiai saya datang, ada apa ya Pak? Saya mau tasyakuran berapa? 500 juta. Apa yang kita lakukan? Nah, kedua saya kita tolong. Ini untuk pondok dan perjuangan jenengan. Jangan hanya untuk pondok. Kalau untuk pondok, nanti tak kayaknya nggak boleh ambil. Itu orang kan datang keliru. Ya saya maksual, ya 100 juta. Untuk pondok, kiainya dapat apa? Kan beliau juga butuh sepeda motor, beliau butuh makan. Rumah beliau juga butuh listrik dan bayar semua. Nah, bilang Kiai ini untuk perjuangan jenengan. Nah, terserah mau untuk pondok, mau untuk apa. Ya saya datang ke sini, saya pakai uang. Saya naik pesawat. Kalau bus ini saya kasih uang 100 juta untuk pondok, nggak boleh saya bawa ke sini. Tapi kan silahkan bus untuk panjenengan, terserah. Ya kemana sih kita? Kita punya mobil ya paling-paling antar pengajian, acara pengajian lagi. Kalau mobil untuk pondok, tak berapa udah hanya kepentingan pondok. Saya walimah nggak boleh pakai. Nah ini kadang-kadang orang ngawur ngasih dia sudah nggak usah pakai embel-embel untuk pondok. Ini wakaf untuk pondok ya sudah kita nggak boleh mati dong. Ini Pak ada berjuang, saya membantu jenengan terserah jenengan mau. Nggak mungkin kalau Pak Kiai mau kasih uang 500 juta terus dia mau bikin bioskop, nggak mungkin. Gak mungkin beliau mau bikin karaoke, gak mungkin. Pasti uangnya untuk kemaslahatan, entah pondok pesantren, madrasah, TPI, yayasan. Yang pribadi paling tadi butuh mobil, dibawa kemana-mana. Nah tadi ya kembali, iya karena butuh ngasih dulu baru minta. Ini kebalik kalau selesai Kiai, baru saya tasyakuran baru ngawur. Berarti dibalik tuh. Nasta'in baru nak butuh, setelah nak butuh ngasih infak baru wa iyyaka nasta'in dan kami minta Allah. Boleh nggak kita saingan sama orang Muhammadiyah? Boleh. Saingan dengan orang Al-Syab boleh. Dengan yang lain boleh, tapi jangan bermusuhan. Ya seperti kalian di sini saingan kan antar satu dan yang ayo lomba ini akhir tahun yang lain satu siapa itu nggak apa-apa, tapi bukan berarti musuhan. Namanya fastabiqul khairat. Itu ada teman-teman kita itu saudara kita orang Muhammadiyah bikin madrasah. Saya sekolahnya harus beda dari habis tidak apa-apa. Pesantrennya orang Al-Syab saya harus baik tidak apa-apa. Tapi jangan bermusuhan karena iya karena itu iya kan. Itu sampai nanti terakhir di tahiyat assalamu alaina wa ala ibadillahis keselamatan, kesejahteraan, keberkahan semoga tercurahkan kepada kami siapa? Al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Panjenengan baca itu ketika sholat berarti juga mendoakan saya walaupun tidak kenal, juga mendoakan mbah saya telah wafat yang sudah meninggal. Nah sama ketika saya sholat itu. Jadi beruntunglah kita jadi umat Islam, setiap ada orang Islam sholat membaca assalamu alaina, kita mendapat doa seluruh umat Islam sedikit. Nah ini namanya ukhuwah Islam. Ya, kita sholat assalamu alaina, keselamatan berkah kemenangan sebab untuk umat Islam, untuk kami ya Allah umat Islam, kecuali itu sebelah. Kenapa? Pilkadanya nggak sama dengan saya. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Berarti ketika sudah assalamu alaina, hati kita harus terbuka. Semua umat Islam adalah saudara kami. Ini namanya ukhuwah Islam. Iya, silakan kompetisi boleh. Dia calon pilkada, bupati, kami punya calon bupati sama umat Islam. Ayo kita berprogram. Tapi jangan sampai bermusuhan. Paham ya? Wa ala ibadillahis. Contohnya sore ini. Tentu acara ini wali murid diundang semua kan? Contoh acara seperti ini.
Ini di pondok ya, kalau di luar acara pengajian diumumkan di luar biasanya ya. Berarti semua diundang. Ada nggak yang diundang khusus? Tokoh para kiai, tokoh masyarakat, pejabat kan dikasih undangan khusus. Ketika datang tempatnya sudah berbeda, ya, betul nggak? Ya contoh ini, yang tamu undangan di atas, tamu terhormat di atas, yang biasa di bawah kursi dan sebagainya, kan gitu kan? Nah, cukup sebenarnya pakai assalamualaikum selesai, sudah kena semua awal Islam. Kok pakai wa ala ibadillahis? Nah, berarti dapat prioritas doa khusus dari seluruh mulutnya orang Islam sedunia. Kalau ingin dapat prioritas khusus, jadilah orang-orang soleh. Nah, orang soleh itu bagaimana? Baik aja nggak cukup belum soleh. Kalau soleh itu pasti baik, tapi kalau baik belum tentu soleh. Nah, sah belum tentu baik. Kalau baik pasti sudah lebih dari sah. Contoh, Anda mau sholat, syaratnya apa? Suci pakaiannya, suci tempatnya, suci orangnya, betul? Nah, kalau seorang laki-laki berarti auratnya dari mana? Ma baina surah baru, nah, antara pusar sampai lutut. Kalau itu sudah ketutup berarti sah. Nah, oke. Umpama Pak Kiai Abdul Agung diundang acara untuk ngimami sholat id di Masjid Agung. Beliau datang pakai celana jeans, pakai kaos oblong, kaos hitam, tanpa peci, tanpa sorban. Kaosnya suci, celana jeansnya suci. Sah? Boleh nggak? Sudah tutupi aurat belum? Aurat laki-laki pusat sampai lutut. Jadi kalau laki-laki pakai celana jeans, pakai kaos, itu sholat sudah sah atau belum? Sudah menutupi syarat belum? Sudah kan? Sudah kan? Tapi kira-kira ngimami sholat di Masjid Agung pakai pakaian begitu pantas atau enggak? Nah, ini namanya soleh dan tidak pantas apa? Kalau masalah sah. Padahal sholat pakai celana itu tidak sah. Pernah dengar nggak? Nanti disampaikan ke lima ya sama bapaknya, Pak, kalau sholat jangan pakai celana, tidak sah. Terus gimana pakai sarung? Juga tidak sah. Sarungnya dipakai dulu baru sholat. Celananya dipakai dulu baru. Masa sholat pakai sarung, pakai celana? Nanti burungnya mantul duluan. Nah, tadi pakai pakaian itu namanya fikih. Sah batal namanya fikih. Oh, sholatnya sah. Apa itu pakainya dasar untuk sholat? Yang penting satu nutupi aurat, kedua suci. Mau pakai gamis putih sampai kaosnya butuh sorbannya butuh hijau, minyaknya setengah botol dipakai semua, tapi cara nyucinya tidak ngerti mana yang suci dan tidak, tetap statusnya mutanajis, kena najis. Untuk sholat tidak sah walaupun pakai celana jeans, kaosnya gambar partai, asal itu suci dan menutupi aurat, sholatnya sah. Tapi kira-kira Anda menghadap Tuhan, Anda menghadap Allah yang memberi Anda nikmat, memberi Anda semuanya, kok sama kayak mau motong kayu di hutan, kira-kira bisa apa enggak? Kecuali darurat ya, musim hujan semua basah, atau kayak saya di perjalanan semua kotor, yang cuci cuma itu. Nah itu kan baru indah iyarin dalam waktu ikhtiar seperti ini. Anda di rumah pakaiannya banyak, ya pakai pakaian yang memenuhi syarat dan pantas itu namanya soleh. Nah biar pantasnya bagaimana? Saya menghadap Tuhan, saya mau menghadap calon mertua aja nggak pantas kok pakai pakaian begitu. Nah itu namanya soleh. Saya mau menghadap Allah, pantasnya bagaimana?
Nah itu namanya soleh. Nah semua ini kita sampaikan nggak cukup waktu sebagai masih banyak karena waktunya terbatas. Semua itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi ya berguru harus punya syaratnya. Contoh nanti ketika sampai ditanya malaikat, santriwati, santri perempuan, santri laki-laki, kamu kok baca Quran kayak begitu? Kamu dalilnya apa? Nah, kamu tinggal jawab, saya ikut Pak Ibnu Khaldun, selesai. Selesai. Karena apa? Kita ini mengikuti agama guru kita. Nah, Pak Ibnu Khaldun ditanya lagi sama mereka, kamu bikin pesantren, ini orang bisa baca Quran macam-macam. Katanya kamu yang ngajari, kamu ilmunya dari mana? Ibnu Pak Ibnu Khaldun jawab, Pak Malaikat, saya belajar dari YouTube, kacau nggak? Kacau. Saya belajar dari Google, kacau nggak? Saya jadi kiai gara-gara ikut audisi pilkada, kacau nggak? Kacau. Nah, alhamdulillah tidak seperti itu. Kalau di lingkungan NU ada orang buka pesantren, buka madrasah, pulang ngaji disebut ustadz dan kiai, biasanya standarnya alumni madrasah minimal, ya, paling tidak ya alumni pesantren. Ya umpamanya kayak saya terus ngajar kayak gini, terus sampai ikut saya. Nah, saya ditanya malaikat, ya saya jawab, saya itu alumni pondok pesantren Apik Kaliwungu. Guru saya Kiai Solahuddin, Kiai Imron, Kiai Dimyati Rois, yang kemarin suara terbanyak ketika Rois Am itu terpilih. Nah, guru saya Habib Lutfi dan sebagainya. Saya sudah guru saya. Nah, nanti guru saya kita bertanggung betul nggak kamu punya murid namanya Muslim? Oh iya, murid saya. Nah, guru saya ditanya, kamu dari mana? Nah, kiai saya alumni pesantren Lirboyo, Mbah Kiai Mahrus, Mbah Kiai Marsuji Lirboyo. Mbah Kiai Mahrus Lirboyo dari siapa? Dari gurunya Mbah Kiai Manak atau Mbah Kiai Karim Lirboyo. Beliau dari siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul. Oh, saya ngajinya di pondoknya Gus Bahak. Gus Bahak muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun muridnya siapa? Mbah Mahrus Lirboyo. Nah, sampai kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim muridnya siapa? Syekh Mahfud Kermas, Kiai Khalil Tangkalan, Kiai Soleh Darat Semarang. Syekh Mahfud muridnya Sayyid Abu Bakar Sato yang nyusun kitab I'anah Talibin. Sayyid Abu Bakar Sato muridnya Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Ahmad bin Zaid Dahlan muridnya siapa? Muridnya Ibrahim Al-Basuki, muridnya Ibrahim Al-Bayjuri, muridnya Imam As-Sanusi, sampai kepada Imam Ghazali, Imam Al-Haramain, sampai kepada Imam Asy'ari yang nyusun Aqaid Khamsin, sifat wajib bagi Allah, sifat muhal bagi Allah. Nah, kenapa disebut sifat wajib bagi Allah? Tahu nggak sifat wujud bagi Allah? Allah wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyatuhu wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama tasabala qadiran muridan aliman saliman basuran mutakaliman rabbana namanya sifat wajib bagi Allah. Di sini ada kan Aqidatul Awam? Ada ya? Aqidatul Awam, Ijal Tarori, belajar sifat wajib bagi Allah ada enggak? Nah, saya mau tanya, yang wajibkan siapa? Masa Allah diwajibkan? Sifat wajib bagi Allah, berarti kan ada yang mewajibkan kan? Siapa yang mewajibkan? Hah?
Allah juga kalau sendiri. Pengertian wajibnya apa? Pengertian wajibnya sifat wajib bagi Allah. Pengertian wajibnya apa? Ayo. Ya. Wujud ikan bapak yang ilahi. Apa pengertian wajibnya? Wajib adanya, mustahil tidak ada. Ketika menyebut gula, wajib manis kan gula? Gula pasti manis kan? Ya kalau nggak manis, gula pasti. Nggak disebut gula maksudnya. Saya Pak Kianar bilang, itu tuh ada gula merah. Kalau gula pasti manis kan? Hah? Pasti manis. Kalau gula pasti mau gula merah, mau gula hitam, mau gula putih. Kalau gula pasti manis. Maka sifat manis bagi gula adalah wajib, mustahil tidak ada. Paham ya? Sifat wajib bagi Allah, wajib adanya. Allah wujud, Allah itu ada, wajib adanya. Allah tidak. Wajib adanya. Mustahil kalau Allah datang belakangan. Mustahil kalau Allah nggak ada. Ini luas untuk dijelaskan. Nah, itu yang usul namanya Imam Abu Hasan Al-As'ari. Guru-guru kita sangat dari Imam As'ari. Imam As'ari muridnya Imam Zakaria As-Saji, Abu Zakaria, muridnya Imam Rabi Al-Muradi, muridnya Imam Ibrahim Al-Muzamil, muridnya Imam Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafiq bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Siapa itu? Imam Syafi'i radhiyallahu wa amma umruhu, ibunya namanya Syarifah Fatimah binti Abdullah al-Mahmud bin Hasan al-Muthanna bin Hasan al-Siddiq bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i, jelas bapaknya, jelas ibunya, jelas gurunya, tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Maliki muridnya Imam Nafi', Nafi' muridnya Abdullah bin Umar, muridnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya sanad atau sertifikat. Kami ngajar, kami mulai, kami punya guru, kami punya guru sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selamat dunia. Pegang yang kuat itu. Baik mengaji Quran, ngaji kitab, ngaji fikih, harus punya guru yang punya sanad muttasil yang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tak sekali. Oh iya, tadi ada yang nyentuh. Sebenarnya saya bawa kitab-kitab selawat, ada beberapa itu. Cuma ini kopernya, sanad busnya itu ada insiden di pesawat. Alasan pesawatnya bagasinya nggak muat, akhirnya separuh lebih penumpang itu barangnya nggak turun, masih di Jakarta. Kalau masuk ini pakaian ini beli semua bisnis. Lalu kita datang ke sini cuma bawa kaos sama celana, nggak bawa apa-apa karena satu koper ketinggalan. Nah, tapi informasinya besok baru datang. Nah itu ada beberapa kitab yang isinya salawat ijazah dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Bagi yang ingin ijazah dengan kitab itu, insya Allah nanti kalau sudah datang kita tinggal ambil. Nah, satu di antara isinya ada salawat yang namanya salawat tasmiyah. Allahumma sholli ala man sabaitahu dzakiran habiban wa mudzakiran sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu. Salawat tasbih ini untuk penghafal Quran. Dulu Sayyidina Utsman beliau mengatakan, saya dulu kesulitan menghafalkan Al-Quran, kemudian dikasih ijazah salawat itu oleh Nabi. Setelah itu Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi salawat itu juga bisa berfungsi untuk memudahkan hafalan. Yang kedua, di antara khasiatnya lagi, kata Malaikat Jibril, tidak ada seorang pun dari umat Muhammad yang baca salawat ini ketika dulu masih hidup, kecuali nanti kalau dia meninggal di hari kiamat, dia wajahnya yatara nuran khailatul badan, wajahnya dia berkiara seperti malam purnama. Wayat ta'ajabun nas, sehingga manusia semua heran. Ahal Nabi mursal atau amalatul muqarrab.
ini nabi apa malaikat? Kita bisa menandalkan. Ternyata bukan. Ini umatnya Nabi Muhammad yang dulu ketika itu pernah membaca salawat itu. Dan banyak sekali khasiatnya. Insya Allah nanti kalau sudah datang silahkan. Ini ijazah dari Sayyidina Murabulullah Maulana Habib bin Yahya. Ketika Anda kemudian itu ijazah salawat itu, berarti Anda bagian dari murid Nabi. Anda berarti mendapatkan sanad sholawat dari beliau. Kelak nanti di hari kiamat umpama di alam dunia belum sampai ketemu, Anda bisa jadikan itu alasan. Ya Habib Lutfi, saya bagian dari rombongan beliau. Jadikan dia Habib. Apa buktinya? Ini saya ngamalkan selalu ini ijazah dari panjenengan. Saya minta diambil rombongan panjenengan. Rombongannya panjenengan. Nah, Habib Lutfi ya berarti dari gurunya, dari abahnya, dari mbah-mbahnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti jangan sampai nanti kita sampaikan dalam dan fakih. Demikian yang kita sampaikan, mohon maaf atas segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa husul tamam kulli sudlik wa maqbul wa sallallahu alaihi wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairana wa li ahbabina wa li awladina wa li masyaykhina wa ala miyatina wa li mahmud qulubana wa qawalidana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauta nabil islami wal iman bila muhtadir wa la bi'atisihi wa la bi'adil ala hadhihi niyah wa ala kulli salihan wa ala ma nawahu salafun as-salihun wa ila hadratin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal karim wallahu muwaffiq lak wa tabarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Zimam Hanifun Nufus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di